Sobat Pengelola Data BKKBN Bali, bertemu lagi dengan saya Eka dari Pokja Data dan Informasi BKKBN Bali. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menginput data pelayanan KB dari Vaskes maupun jejaring. Karena beberapa teman-teman di lapangan merequest untuk dibuatkan video tutorial ini. Jadi seperti biasa, untuk melakukan input data di Newsiga, teman-teman harus login dulu ke aplikasi Newsiga dengan username sebagai operator. Ini saya sudah login sebagai operator. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum melakukan input data bulanan, teman-teman harus mendaftarkan tempat pelayanan KB itu di K0 Newsiga, K0 KB Newsiga dari kartu pendaftaran. Nah, kemarin kita sudah belajar ya bagaimana cara membuat K0 pelayanan KB. Sekarang kita akan menginput laporan bulanan pelayanan KB yang ada di Vaskes maupun jejaring. Nah, untuk melakukan input data pelayanan KB, teman-teman harus masuk ke registrasi. Di menu registrasi ini ada dua, yaitu untuk pelayanan KB dan mutasi alkon. Sebelum teman-teman melakukan input data ke pelayanan KB, menginput data pelayanan KB di Vaskes maupun jejaring, teman-teman harus terlebih dahulu membuat mutasi alkonnya atau R2KB. Jadi langkah pertama, sebelum menginput pelayanan KB atau yang ada di formulir R1KB, teman-teman harus membuat mutasi alkon atau R2KB-nya. Contoh, jadi kita buka mutasi alkon, terus selanjutnya akan muncul layar seperti ini. Nanti teman-teman pilih data tempat pelayanan yang akan diinput atau yang akan dibuat mutasi pelayanan KB-nya. Nah, kita misalnya pilih sekarang, saya contohkan pilih Badung dari Kecamatan Abian Semal, saya pilih Sibangkaje misalnya ya. Nah, ini ada dua atau saya langsung ke kecamatan. Nah, ini ada 26 tempat pelayanan KB yang ada di Kecamatan Abian Semal. Saya akan pilih salah satunya adalah Puskesmas Abian Semal 2 untuk saya input datanya. Nah, jadi ini data R2 yang sudah dibuat di Puskesmas Abian Semal 2. Kita lihat ini terakhir diinput Agustus 2022. Kita akan membuat laporan mutasi alkon untuk tahun 2023. Jadi teman-teman untuk menginput mutasi alkon, teman-teman klik data, tambah data baru. Nah, akan keluar layar berikut, tampilan berikut, teman-teman pilih data bulan apa yang akan diinput, yang akan dibuat. Selanjutnya, nah ini akan tampil seperti ini. Di sini ada tanggal, ini artinya tanggal mutasi alkon yang akan dibuat. Misalnya terjadi mutasi alkon tanggal 6 Januari 2023. Nah, terus mutasi alkon ini bersumber dari mana? Apakah dari APBN, APBD, Mandiri? APBN jika alkon ini berasal dari APBN, yang artinya ini bersumber dari anggaran APBN atau BKKBN. Jika APBD berarti alkon ini berasal dari Pemda atau daerah setempat. Sementara mandiri jika alkon ini dibeli secara mandiri oleh Vaskes yang bersangkutan. Nah, dalam hal ini saya akan pilih bersumber dari APBN. Nah, selanjutnya di sini mutasi alkon, kita lihat ada 5 jenis mutasi alkon. Yang pertama, penerimaan dan pembelian. Artinya ini kita menerima atau membeli alkon yang kita pilih, APBN atau APBD atau mandiri. Sementara pengeluaran Vaskes untuk distribusi alkon ke jejaring, ini artinya kita mengeluarkan alkon ini ke jejaring. Jika dia adalah Vaskes induk yang punya jejaring, maka Vaskes induk ini
berhak atau boleh memberikan atau mendistribusikan alkon ke jejaringnya atau jaringannya. Terus yang ketiga, pengeluaran ke paskes lainnya. Jadi ada kondisi tertentu di mana satu paskes bisa memberikan alkon atau mendistribusikan alkon ke paskes lainnya. Jadi bisa pakai menu yang pengeluaran ke paskes lainnya. Terus rusak bisa dipilih jika memang ada alkon yang rusak pada tempat pelayanan tersebut, otomatis akan mengurangi stok. Terus yang terakhir adalah kadaluarsa. Ini juga sama, jika ada alkon yang expired atau kadaluarsa, maka dengan pilihan ini akan mengurangi stok alkon yang ada di paskes tersebut. Nah, untuk yang pertama saya akan mencontohkan penerimaan. Jadi ini ada penerimaan, jenis alkon yang diterima apa? Ini akan saya coba suntik pil 1 bulan. Nah, jumlahnya berapa? Ini disesuaikan dengan yang diterima pada paskes tersebut. Misalnya saya pilih 10. Nah, kalau sudah terisi semua, tambah mutasi. Nah, maka di sini akan terlihat akan ada penambahan baris bahwa pada tanggal 6 Januari 2023 ada penerimaan alkon APBN yaitu suntikan sebanyak 10 buah. Seperti itu. Terus jika selainnya kita bisa menambahkan mutasi alkon yang lain jika memang ada mutasi yang lain. Misalnya saya akan sumbernya dari APBN saya pilih, ternyata pada bulan Januari, selain menerima, paskes ini juga ada mengeluarkan alkon untuk jejaring. Jadi kita pilih, karena mengeluarkan untuk jejaring, kita pilih jejaring. Nah, otomatis akan muncul jaringan atau jejaring mana yang didistribusikan alkonnya. Jadi kita pilih, nah ini adalah jaringan yang ada di bawah Vaskes Induk Puskesmas Abian Semal 2. Jadi ini kita bisa pilih, misalnya saya akan mendistribusikan alkon itu ke Pustu Angantaka. Nah, ini akan muncul di Pustu Angantaka ini kita belum bisa mendistribusikan karena Pustu Angantaka belum membuat laporan periode 2023 ya pada bulan Januari. Jadi satu catatan penting, sebelum teman-teman melakukan distribusi alkon, dipastikan bahwa jaringan tersebut sudah membuat mutasi alkon atau R2KB. Oke, jadi ini karena belum bisa, kita akan membuat terlebih dahulu kita akan membuat laporan R2 pada Pustu Angantaka. Jadi saya buka ini lagi satu, New Siga. Nah, kita akan membuat register. Kita akan membuat register mutasi alkon di Pustu Angantaka, Badung, Abian Semal, Angantaka. Coba saya akan Angan. Nah, ini Pustu Angantaka, kita lihat, kita pilih. Nah, ini tadi dibilang karena saya mau mendistribusikan pada bulan Januari, ini kita lihat bahwa bulan Januari Pustu Angantaka belum membuat R2. Jadi saya akan buat R2 dulu, klik dari tambah data baru Januari. Nah, ini kita buat, ini kita langsung, jadi kita anggap kita membuat rumahnya saja, karena kalau dia menerima dia akan otomatis, jadi begitu Paskes Induk memberikan atau mendistribusikan alkon akan otomatis muncul di sini. Jadi kita tidak usah tambah mutasinya, jadi nanti akan otomatis. Jadi kita next saja. Selanjutnya simpan, yes. Maka ini Januari 2023 si Angantaka sudah membuat R2. Selanjutnya kita kembali ke Puskesmas Abian Semal 2. Nah, ini kita lihat ini diberikan Pustu Angantaka. Belum, coba kita ulang. Ini kita save dulu. Nah, ini kita edit karena kita tadi mau menambahkan pengeluaran alkon untuk jejaring. Nah, ini tadi sudah masuk ya. Kita tadi buat penerimaan
suntik bulanan 10. Ini kita lihat, ini akan kita tambahkan. Kita mau menambahkan transaksi mutasi alkon, kita akan tambahkan untuk APBN, mutasi alkonnya kita buat pengeluaran untuk jejaring lain, kita ke Angantaka. Nah, ini sudah muncul. Jadi sudah bisa karena tadi kita sudah buatkan rumah di Pustu Angantaka. Nah, jenis alkon yang akan kita distribusikan suntik 1 bulan. Nah, ini kita lihat. Karena ini ada 10, berarti maksimal yang bisa kita distribusikan adalah 10. Kalau melebihi dia tidak akan bisa. Jadi maksimal 10. Nah, ini kita distribusikan 5 untuk Pustu Angantaka. Tambah. Nah, otomatis di sini akan ada pengeluaran untuk distribusi ke Pustu Angantaka. Otomatis ada penerimaan saldo awal 0, penerimaan 10, terus pengeluaran 5, saldo akhirnya 5. Nah, saldo akhir di sini inilah yang bisa digunakan untuk pelayanan, gitu ya. Nanti untuk pelayanan ketika kita input R1 otomatis dia akan mengurangi stok yang ada di R2. Oke, kita klik selanjutnya. Berarti ini transaksi di bulan Januari, mutasi akun ada 2, penerimaan dan distribusi ke Pustu Angantaka. Terus kita, kalau misalnya ada distribusi ke pustu lain, caranya juga sama, tinggal membuat lagi tanggal berapa ada pendistribusian. Terus kita buat selanjutnya. Nah, ini kita simpan. Nah, kita lihat kondisi di Pustu Angantaka setelah tadi kita distribusikan alkon. Ini kita lihat di Pustu Angantaka, Badung, Aben Semal, Angantaka. Nah, ini kita Januari sudah ada ya. Ini kita lihat di Angantaka. Nah, ini secara otomatis begitu kita tadi mendistribusikan dari Paskes Induk mendistribusikan alkon, otomatis di sini akan muncul bahwa Pustu Angantaka ini mendapatkan distribusi alkon dari Puskesmas Aben Semal 2 sebanyak 5, otomatis dia akan menambah stoknya, stok akhir menjadi 5. Ini bisa dipergunakan untuk pelayanan KB di Pustu Angantaka. Oke, nah sekarang kita kembali ke Puskesmas Aben Semal 2. Setelah selesai melakukan input R2 atau mutasi alkon, setelah itu baru proses untuk melakukan input pelayanan KB bisa dilakukan. Contohnya, jadi untuk melakukan input pelayanan KB, Bapak Ibu atau teman-teman bisa masuk ke menu pelayanan KB. Nanti kita pilih tempat pelayanan KB yang akan diinput di mana. Tadi kita ke Pustu Aben Semal 2 ini ya. Jadi kita pilih oke ini. Nah, ini kondisi di R1 KB untuk Aben Semal 2. Jadi terakhir penginputan adalah April 2022. Nah, untuk kita bisa menginput R1, kita mulai dari tambah data baru. Oke. Nah, ini nanti ada pilihan akan menginput pada periode apa. Jadi kita pilih yang kita input adalah periode Januari. Jadi ini diinput pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh Paskes tersebut pada bulan Januari. Nah, selanjutnya, nah ini akan tampil seperti ini. Jadi di sini teman-teman bisa menginputkan data peserta pelayanan KB. Nah, di sini tanggalnya teman-teman input si peserta KB itu mendapatkan pelayanan atau datang ke puskesmas atau paskes tersebut pada tanggal berapa. Misalnya pada tanggal 2 Januari 01/2023. Nah, di sini ada tombol cari dan manual. Jadi, teman-teman usahakan dulu mencari data si akseptor KB itu dari menu cari. Jadi, nanti akan tampil tampilan seperti ini. Jadi Bapak Ibu teman-teman mencari dulu. Kita pilih semakin kalau bisa semakin mengerucut atau ada nick juga lebih bagus. Jadi si akseptor itu domisilinya di mana? Misalnya di Badung, di Mengui, di
maaf di Aben Semal. Terus kita lihat di sini misalnya namanya Wayan. Ini kalau ada nick juga Bapak Ibu bisa masukkan nick, jadi dia akan lebih spesifik dalam pencarian, ya, karena nick itu kan unik ya. Nah, ini kita bisa pilih siapa nama peserta KB yang dilayani. Kalau mau datanya itu lebih spesifik, bisa teman-teman misalnya dari Jagepati. Nah, ini adalah data-data PUS yang ada di Desa Jagepati berdasarkan data hasil pendataan keluarga 22. Jadi di sini sudah ada apakah PUS atau tidak. Berarti logikanya yang dilayani KB itu adalah PUS. Nah, ini berdasarkan data yang ada ya, data yang ada di tempat pelayanan KB, siapa yang dilayani pada bulan Januari tersebut. Nah, ini saya contohkan atas nama Niwayan Juniari. Nah, ini akan muncul, data-datanya otomatis akan muncul nama suaminya siapa, terus tanggal lahir istrinya siapa, berapa. Ini akan muncul data-data sesuai dengan data pendataan keluarga. Selanjutnya, apakah boleh peserta pelayanan KB itu berasal dari luar kabupaten? Boleh. Jadi, kalau misalnya peserta KB tersebut atau si pasien itu berasal dari luar Kabupaten Badung, misalnya ternyata domisilinya itu di Tabanan, tetapi dia kebetulan ada di Badung dan dia melakukan pelayanan di puskesmas tersebut. Nah, itu bisa dimasukkan asal alamatnya pasti ya, misalnya ini Wonogiri. Nah, kita cari Wayan contohnya. Nah, ini kita bisa pilih, jadi kita pilih, kita masuk ke sini. Jadi, si Wayan Pustika ini yang dilayani. Ini kita bisa pilih. Terus nomor HP-nya Bapak Ibu bisa masukkan sesuai dengan yang dicatat. Jadi, Bapak Ibu usahakan mungkin untuk provider juga di tempat pelayanan karena data yang diminta itu adalah ada nama suami, nama istri, tanggal lahir, terus alamat itu diusahakan adalah ada nama kecamatan, nama desa, sampai nama banjarnya, karena dalam memudahkan pencarian di sini. Kalau memang nicknya tidak diketahui, kalau nicknya diketahui lebih bagus kalau bisa mencatat nick, tetapi kalau misalnya hanya nama saja, usahakan mendapatkan alamatnya itu dari kabupaten, kecamatan, desa sampai ke RW-nya. Contohkan sini Badung, Abian Semal, kita pilih ulang, dan Sabel, dusunnya Cabe. Saya asal Wayan. Nah, ini ada pusnya saya Niwayan Jawi yang mendapat pelayanan. Nah, otomatis di sini akan kelihatan. Nah, selanjutnya status peserta KB ini dia peserta KB apa? Apakah peserta KB baru, ganti cara atau apa? Misalnya ulangan ini inform concern untuk pelayanan KB yang memerlukan tindakan itu harus menggunakan inform concern. Nah, ini yang tidak menggunakan inform concern itu adalah kondom dan pil. Ini karena dia pelayanan KB yang diikuti itu operatif pemberian atau pemasangan, ini karena dia suntik 1 bulan, jenis alkonnya. Terus ada pilihan penggunaan asuransi pakai BPJS Kesehatan, apakah dilayani di pelayanan bergerak, karena ini dilayani di puskesmas, berarti ini tidak pelayanan bergerak. Pelayanan bergerak itu jika dia dilayani di mobile, menggunakan mobil unit pelayanan. Ini sumber alkonnya dari APBN. Nah, ini kalau setelah dibuat, ini teman-teman tambah, maka otomatis ini akan muncul dilayani untuk suntik, akan muncul pada baris ini. Nah, kalau teman-teman mau nambah bisa langsung dicari lagi. Nah, bagaimana jika setelah pencarian juga tidak ketemu datanya? Misalnya Putu Eka Aristiani, Badung, Abian Semal. Ini kita cari ternyata namanya nggak ada, sudah
diumumkan, maksudnya diperbesar lingkup pencariannya sampai kabupaten, tidak ketemu, NIK sudah diisi ternyata tidak ketemu juga, itu bagaimana? Apakah ditinggal atau seperti apa? Nah, jika dalam melakukan input data ini ada aseptor yang tidak ketemu namanya, mungkin pada saat pendataan keluarga dia belum terdata, Bapak Ibu bisa melakukan input manual. Jadi ada cari. Nah, kalau memang tidak ketemu bisa teman-teman pakai input manual. Jadi sebutkan nama suaminya siapa, Wayan Renget. Nik istri tidak tahu, saya coba pakai 99. Terus nama istri Putu Cantik. Tanggal lahir istri misalnya 26/9/1990. Oke, terus domisilinya di Badung, di Mengui, desa kelurahannya Kapal, dusunnya ini, RT-nya ini. Alamatnya Jalan Mengui. Nah, gitu. Nomor handphone bisa diisi. Nah, ini kalau kita melakukan pengisian secara manual, nanti setelah itu kita pilih status KB-nya apakah ganti cara, ulangan, atau peserta KB baru. Misalnya kita pilih ini, misalnya komplikasi berat atau apa, ini misalnya ulangan. Kita pilih ulangannya itu inform concern, ini suntik 1 bulan, pilihannya iya, tes kesehatan, APBN. Nah, ini kita tambah. Nah, penginputan secara manual ini jika memang tidak ada. Pada saat si pasien ini datang 1 bulan berikutnya untuk melakukan pelayanan lagi, otomatis data ini akan muncul. Ya, jadi pada bulan lalu misalnya kita sudah pernah menginput Putu Cantik secara manual. Nah, pada bulan berikutnya kalau kita cari nama Putu Cantik untuk domisili sesuai dengan yang pada bulan lalu kita input, otomatis dia sudah akan ada di database. Jadi tidak perlu diinput manual lagi karena datanya sudah pernah diinput pada bulan lalu. Nah, ini kalau sudah selesai, Bapak Ibu tinggal selanjutnya. Jadi otomatis ini ada 2 pelayanan selanjutnya. Terus simpan. Ya. Oke, berarti ini penginputan data di bulan Januari 2023 sudah dilakukan. Ini ada penambahan. Ada 2 jumlah peserta KB, memang karena kita input 2, kita cek. Nah, seperti ini ada 2. Gitu ya, kita cek. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kondisi R2 setelah kita lakukan penginputan di R1. Kita lihat mutasi alkon di R2, Puskesmas Badung. Tadi di Aben Semal, cari Puskesmas Aben Semal 2 ya, tadi kita input. Nah, ini kita lihat kondisi di bulan Januari. Kita lihat, jadi yang pertama kita menerima, ada penerimaan APBN suntik 1 bulan 10. Terus itu yang transaksi yang kedua kita ada melakukan pengeluaran distribusi alkon untuk Pustu Angantake 5. Nah, terus input data yang kita lakukan di R1 tadi, yang pelayanan untuk Putu Sri Ernawati dan Putu Cantik ini langsung otomatis masuk ke R2, otomatis akan mengurangi stok alkon. Jadi yang diterima 10, pengeluaran ada 7, otomatis 10 kurang 7 ada 3 stok alkon APBN untuk suntik. Jadi seperti itu. Ini berlaku untuk penginputan data lainnya, misalnya untuk stok mutasi alkon APBN, APBD mandiri, caranya sama. Dan juga untuk penginputan tempat pelayanan lain seperti dokter praktek mandiri, PMB, PMB Setara Paskes, itu sama
sama prosesnya seperti melakukan input data di Puskesmas Aben Sema 2. Jadi langkah pertama yang Bapak Ibu lakukan sebelum melakukan input data pelayanan atau R1KB adalah membuat mutasi alkonnya atau R2KB-nya. Setelah itu baru melakukan input pelayanan KB R1KB. Demikian Bapak Ibu, teman-teman, tutorial tentang menginput data pelayanan KB. Semoga bermanfaat, dan saya tunggu nih komen teman-teman mau dibuatkan video tutorial apa. Sampai jumpa.